Kalibata City, sebuah superblok apartemen yang berdiri di atas lahan seluas 21,5 hektar di kawasan Jakarta Selatan. Kalibata City pernah mendapat penghargaan sebagai apartemen sejahtera terbaik versi organisasi Global Industri Real Estate dan Properti yang berbasis di Paris, Prancis. Apartemen atau rumah susun yang bisa menampung lebih dari 30.000 jiwa ini dianggap mampu mengatasi masalah perkotaan. Salah satunya adalah masalah pertumbuhan masyarakat komuter yang menyebabkan kemacetan dan pemborosan transportasi. Tapi siapa sangka, apartemen Kalibata City justru banyak menimbulkan masalah. Salah satunya adalah masalah pengelolaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, maka warga wajib membentuk perhimpunan penghuni dan pemilik satuan rumah susun atau P3SRS untuk mengelola rumah susun. Tapi, sampai bulan Maret 2015, P3SRS Apartemen Kalibata City belum juga terbentuk. Penghuni apartemen menganggap pihak pengembang apartemen Kalibata City tidak punya keinginan untuk membentuk P3SRS ini. Kita udah berkali melayangkan surat kepada pengelola maupun pengembang untuk bisa mendirikan P3RS. Mereka hanya memfasilitasi saja, tapi sampai saat ini surat-surat kami juga tidak diberikan jawaban, bahkan kami dihalang-halangi. Selama P3SRS belum terbentuk, pengelolaan apartemen Kalibata City dilakukan oleh developer. Pihak developer mengambil kebijakan menunjuk salah satu perusahaan swasta untuk mengelola kawasan apartemen. Mulai dari pemeliharaan lingkungan, keamanan, sampai penyediaan fasilitas listrik dan air bersih. Kebijakan ini menimbulkan masalah bagi warga apartemen Kalibata City. Pihak pengelola yang ditunjuk secara sepihak oleh developer dianggap tidak mampu memberi rasa aman kepada penghuni. Bahkan, perusahaan pengelola seringkali membuat keputusan yang merugikan penghuni apartemen. Salah satunya adalah ketidakjelasan laporan penggunaan iuran pengelolaan lingkungan. IPL itu permasalahannya ada pada pengelolaannya yang tidak transparan, gitu kan. Jadi IPL seluruh Kalibata City ini kan kalau digabung ya pendapatan pengelolaan itu sekitar bisa hampir 90 miliar gitu kan ya. Tetapi pengelola mengaku dengan 90 miliar itu masih defisit. Dan selanjutnya juga dengan defisit itu mereka mengakunya itu defisit itu udah hanya dengan laporan satu lembar yang tidak diaudit, tanpa apa. Jadi kita mempertanyakan ini betul nggak defisit. Terus mereka mau menaikkan IPL itu atas dasar apa gitu kan, tidak ada transparansi sama sekali dalam pengelolaan keuangan. Jadi bukan permasalahan berapa naiknya gitu kan, tetapi karena tidak ada transparansi itu. Tapi pihak pengelola berdalih, iuran pemeliharaan lingkungan sudah dipergunakan untuk membiayai fasilitas yang dipakai oleh penghuni apartemen. Untuk laporan keuangan, itu kita ada namanya pemberian informasi di mading ya Pak, 3 bulan sekali. Itu kita terbuka semua mengenai kegiatan operasional kita. Jadi seharusnya kecuali si yang memberikan komen itu nggak melihat mading. Saya nggak tahu, itu haknya mereka masing-masing. IPL itu digunakan untuk sarana prasarana memfasilitasi itu, baik listrik maupun air. Karena dari pihak PLN dan air itu hanya terbatas sampai area mereka. Area ke dalam itu dikelola bersama oleh warga melalui kepengelolaan ini. Nah makanya kalau mereka ada permasalahan pembayaran untuk itu, ya, mereka mau nikmati hasilnya, tapi mereka punya tanggung jawab juga untuk mengurusinya. Jadi seperti itu. Pihak pengelola boleh saja mengatakan iuran pemeliharaan lingkungan dipergunakan untuk membiayai fasilitas penghuni apartemen, seperti listrik dan air bersih. Hanya saja, pernyataan pengelola ini dibantah oleh warga. Karena pengelola tidak hanya menaikkan harga IPL, warga juga dibebani dengan tarif listrik dan air bersih yang cukup mahal. 2015 ada kenaikan IPL yang cukup drastis, cukup lumayan besar, sekitar 40-60% kenaikannya.
Nah, kenaikan ini tidak dilakukan secara sepihak oleh pelaku pembangunan. Warga tidak dilibatkan dalam mengambil keputusan ini. Sebenarnya warga sih kalau memang harganya wajar juga itu nggak ada masalah, terbuka dan transparan. Listriknya itu pengelola membeli dari PLN Rp700, dijual ke warga antara Rp1.300 sampai Rp1.600 gitu. Jadi 2 kali lipat mereka mengambil keuntungan hanya dari listriknya saja. Itu yang dari air, mereka juga mengambil keuntungan juga dari air. Itu harga tarif airnya juga lebih tinggi. Penghuni apartemen mengaku tidak bisa menggunakan fasilitas umum dan sosial dengan bebas. Pihak pengelola diduga telah merampas fasilitas umum dan sosial yang menjadi hak mereka. Nah, fasos-fasum yang seharusnya adalah milik warga, ya itu banyak yang disewa-sewakan oleh pengelola. Yang pendapatannya, ya kita nggak tahu juga pendapatannya kemana, gitu kan. Seperti sederhana aja, posyandu itu kan seharusnya disediakan tempat, tapi oleh pengelola, ya kalau misalkan pengelola tidak ingin memberikan tempat, ya sudah, kita nggak bisa melakukan itu, gitu kan. Jadi gini, itu saya nggak tahu itu informasi seperti apa ya. Cuma sini kita sudah berjalan, itu setiap Sabtu itu ada posyandu. Jadi kalau misalnya ada informasi dari luar itu tidak ada posyandu dan pengelola melakukan pelarangan, ya mungkin itu coba dikritik ulang. Karena kita bisa membuktikan dengan nyata setiap Sabtu itu posyandu kita ada. Permasalahan penghuni dengan pihak pengelola apartemen Kalibata City bisa terjadi karena tidak adanya perhimpunan penghuni dan pemilik satuan rumah susun. Tuntutan warga untuk membentuk P3 SRS apartemen yang diluncurkan pada tahun 2011 ini baru dipenuhi oleh pengembang pada bulan April 2015. Tapi, pembentukan ini justru menimbulkan masalah baru. P3 SRS yang dibentuk pengelola ternyata tidak diakui oleh sebagian besar penghuni apartemen. Kenapa ini bisa terjadi? Saksikan di Bongkar Perkara selanjutnya. Seolah-olah akan terjadi konflik horizontal. Jadi kita itu akan diserbu, kita akan dibentrokkan, warga dibentrokkan dengan kelompok dari luar.